ampunannya, astagfirullah. Memuji kebesarannya, Masya Allah. Lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu, sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Baik Bun, yang saya hormati, yang saya muliakan, bunda-bunda, ya ada Pak Singgi juga di sini, ada Bang Budi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang sedang ada urusan Allah lancarkan urusannya, yang sedang lagi kegundahan, kegelisahan Allah hilangkan kegelisahan dan kegundahannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bun, sedikit mengulang pembahasan pekan kemarin, yaitu tentang rukun sholat. Ada berapa bagian Bun? Empat bagian. Pertama rukun qauli, arkanu qauli, rukun ucapan. Ya ini rukun-rukun ini harus diucapkan, dilafazkan, minimal terdengar di telinga sendiri. Ataupun kalau terdengar dengan orang samping kanan dan kiri, itu tidak masalah, tidak makruh ya Bun ya. Asalkan memang dilafazkan. Tidak boleh rukun ucapan ini dibaca di dalam hati ya Bun ya. Apa saja rukun ucapan Bun? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, yang kelima salam pertama. Takbir, ya Allahu Akbar, takbiratul ihram ketika pertama kali. Lalu membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Bismillah sampai waladhdallin. Itu harus dilafazkan. Tidak boleh kita baca dalam hati. Lalu juga tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu berarti tahiyat awal tidak. Tahiyat awal bukan rukun sholat. Atau tasyahud awal bukan rukun sholat. Tapi rukun sholat itu ialah tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhirnya Bun. Bacaan tahiyat akhir atau tasyahud akhir harus diucapkan. Tidak boleh dibaca dalam hati. Ya. Dari mana Bun tahiyat itu atau tasyahud itu? Dari at-tahiyatul sampai Muhammadur Rasulullah, itu tasyahud. At-tahiyatul mubarak. Coba kita baca ulang Bun ya. Wahid isnan salasun. At-tahi mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu akhir tasyahud. Nah, rukun selanjutnya yang keempat, sholawat di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sesuai teks hadisnya. Tapi ulama kita mensunnahkan menambahkan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah. Mau tambah selawat Ibrahimiyah lebih bagus lagi, karena para sahabat selalu mengajar karena Rasulullah selalu mengajarkan para sahabatnya. Ya Bun ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Berarti kalau ada orang habis tasyahud dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sah salatnya? Sah. Dapat sunnahnya? Dapat. Walaupun tidak pakai innaka Hamidum Majid. Baik, itu rukun ucapan. Lalu yang kelima rukun ucapan adalah salam pertama. Kenapa salam pertama? Karena menoleh kanan dan kiri itu hukumnya sunnah. Jadi ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dia ngadap lurus saja, tidak ngadap ke kanan atau tidak ngadap ke kiri, sah salamnya? Sah. Asalkan ada tasdidnya Bun ya, assalamualaikum. Tidak boleh salamun alaikum, tidak boleh. Maka ini minimal 5 rukun ini terdengar di telinga kita.
Akhirnya pas kita sholat, orang kanan, samping kanan bilang, alangkah besak suara kau nih sholat. Besak macam mana? Cuman terdengar di diok, tidak masalah, ya bun ya. Paling tidak hukumnya itu makruh saja bun. Kalau memang terdengar sampai semasjid, ya bun ya. Nah, itu makruh. Baik, itu rukun ucapan. Rukun perbuatan ialah rukun yang harus dilakukan. Kalau tinggal satu saja, tidak sah sholat orang tersebut. Apa saja pun rukun perbuatan kemarin ada 6. Apa saja? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, ya bun ya. Yang kelima, duduk antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Baik, ini adalah rukun perbuatan yang harus kita lakukan, ya bun ya. Ada orang 1 rakaat sujudnya cuma sekali, tidak sah sholatnya. Tahu-tahu dia di rakaat kedua baru ingat, ya Allah, karena di rakaat pertama tadi sujud cuma sekali, batal sholatnya, ya bun ya. Baik, ada yang tidak ruku, lupa ruku, rakaat kedua, rakaat pertama tadi anak lupa ruku, maka batal sholatnya, begitu. Tapi hampir tidak terjadi kalau sholat berjamaah, ya bun ya. Rata-rata makmum itu ngeh dengan imam, ya. Apalagi dia ingin mengawasi imam ini, nunggunan imam salah, ya kan. Maka dia perhatikan betul sholat imam itu kayak mana. Nah, biasanya yang sering lupa rakaat, sering lupa sujud itu kalau sholat sendirian. Ya maklum kata Rasulullah, jangan sholat sendirian, karena hukum sholat sendirian itu hukumnya makruh, ya bun ya. Lebih gampang was-was. Kata Rasulullah, seperti kambing yang misah dari rombongannya, gampang diterkam sama serigala. Baik, ala kulli hal. Bagian rukun yang ketiga apa bun? Rukun kolbiyah, atau rukun maknawiyah dulu ya. Rukun kolbiyah dulu ya. Rukun kolbiyah apa? Rukun hati. Maksudnya apa? Niat. Niat itu di dalam hati. Dilafazkan sebelum sholat itu sunnah. Jadi usolli fardhal zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, baru takbir. Niat yang tadi itu niat yang sunnah. Belum dikategorikan niat wajib. Niat wajib itu kapan dikategorikannya? Ketika takbiratul ihram, niatnya dalam hati dihadirkan. Minimal usolli fardhal zuhri kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah jadi makmum, usolli fardhu zuhri makmuman, begitu. Kita hadirkan saja ketika kita takbir Allahu Akbar, dalam hati itu usolli fardhu zuhri makmuman, begitu. Baik, ala kulli hal. Rukun yang terakhir, bagian rukun yang terakhir maknawiyah, yaitu tertib. Memang dia tidak ada perbuatannya, tidak ada niatnya, tidak ada juga ucapannya, tapi dia maknawi. Rentetan sholat itu harus dengan tertib, ya. Harus dengan tertib. Baik. Sekarang kita masuki bab tentang a'zarus sholat, uzur sholat. Apa ini uzur sholat, Ustaz? Makna a'zarus sholat ay annahu la ya'samu man akhara sholata an waqtiha bi ayyi uzrin min hadhil a'dzar, yaitu seseorang itu tidak berdosa jikalau dia mengakhirkan sholatnya dari waktunya. Orang itu tidak berdosa kalau seandainya ada uzur-uzur ini. Jadi maksudnya uzur sholat, maksudnya apa? Adalah orang itu tidak berdosa jikalau dia mengakhirkan sholat, mepet di akhir-akhir waktu, atau dia ketinggalan sholat. Maksudnya apa? Tidak mengerjakan sholat di waktunya. Maka dia tidak berdosa kalau ada uzur-uzur ini. Jadi ada yang meninggalkan sholat karena uzur, ada yang meninggalkan sholat bukan karena uzur. Yang meninggalkan sholat karena uzur tidak berdosa. Tapi kalau meninggalkan sholat bukan karena uzur, dosa. Nah, apa saja uzur-uzur sholat itu? Kalau di kitab Taqriratus Sadida ini ada 4. Ya bun ya.
Yang pertama, an-naumu, tidur. Tidur menjadi uzur sholat, menjadi uzur seseorang itu tidak berdosa kalau dia sholatnya di akhir waktu atau bahkan sudah keluar waktunya. Tidak berdosa kalau dia tidur. Tapi tidur yang bagaimana dulu? Ada syaratnya, Bun. Tidur bisa menjadi uzur seseorang itu tidak berdosa. Yakunu uzran idza nama qabla dukhulil waqti, kalau seseorang itu tidur sebelum masuk waktu. Ya, kalau seseorang itu tidur sebelum masuk waktu. Ada dua kondisi ini, Bun. Kondisi pertama, seseorang itu diuzurkan kalau dia memang tidurnya sebelum masuk waktu. Contoh begini, Markonah dia tidur jam 11 siang. Berarti sudah masuk waktu zuhur belum itu, Bun? 11? Belum masuk waktu zuhur. Akhirnya karena si Markona ini sibuk pekerjaan rumah, ngerapiin, ngecat rumah misalkan ya, Bun, ya, bersihin ini, bersihin itu, lelah, tidurnya pulas. Markona bangun jam 3 sore. Jam 3:05. Sudah masuk waktu asar. Berarti Markona selama tidur tadi dia tidak sholat zuhur. Tidur dari sebelum zuhur, bangun waktu asar sudah masuk. Berarti Markona ketinggalan sholat zuhur, tidak mengerjakan sholat zuhur karena dia tidur. Apakah Markona berdosa karena dia baru bangun jam 3:05? Tidak berdosa. Tapi wajib sholat zuhur tidak dikodok, Bun. Wajib dikodok sholatnya. Sholat zuhur dulu apa sholat asar dulu? Pas dia bangun asar, sholat zuhur dulu, sholat kodok dulu, baru sholat wajibnya, baru sholat adaannya. Markona bangun jam 3:05. Akhirnya Markona astagfirullah, kata Markona, ya udah lewat zuhur ini. Akhirnya Markona wudhu. Mana yang dia dahulukan, sholat zuhur kodok atau sholat asar? Sholat kodok dulu, yaitu zuhur. Musalli fadha zuhri kodokan. Habis selesai sholat zuhur, baru dia sholat asar yang adaannya, ya, Bun, ya. Tapi Markona berdosa tak? Tidak berdosa. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, wa amma idza nama ba'da duhulil waqti fala yu'tabar uzran illa idza kana min adatihi al-qiyamu minan naumi qabla khurujil waqti. Baik. Kondisi kedua, ada orang yang tidur waktu sholat sudah masuk. Tidur di waktu sholat. Tapi menurut kebiasaannya dia bangun sebelum waktu sholat habis. Kondisi yang kedua, ada orang itu tidur di waktu sholat. Maksudnya di waktu sholat itu bagaimana? Di waktu diadakannya sholat, ya, Bun, ya. Baik, nanti saya jelaskan, Bun, ya. Tapi kebiasaannya dia akan bangun sebelum waktu sholat habis. Contohnya bagaimana? Kembali lagi kepada Markona, ya, Bun, ya. Markona biasanya tidur jam 1. Ya, biasanya tidur jam 1. Sedangkan Markona belum sholat zuhur. Tapi kebiasaannya Markona ini walaupun dia tidur jam 1 siang, dia akan bangun jam 2:30. Ya, Bun, ya. Biasanya tetap bangun dia, biasanya. Bangun jam 2:30, bangun jam 2:30, tidur jam 1, bangun 2:30. Maka Markona sebelum dia tidur belum sholat zuhur dia. Ya beda kalau dia sudah sholat zuhur, ya. Bebas. Dia mau tidur sampai jam berapapun bebas. Tapi kalau dia kondisinya sebelum sholat zuhur, dia tidur dulu. Jam 1 lah taruh. Jam 1 siang dia tidur. Biasanya akan bangun jam 2:30. Berarti 1 jam setengah dia tidur. Memang biasanya bangun 2:30. Ternyata suatu ketika Markona tidur jam 1 siang, ternyata bangun jam 4. Ya, Bun, ya. Sekali lagi karena Markona ngecat rumah apa, ya, Bun, ya.
capek Markona, akhirnya tidur, bangun jam 4. Maka kondisi kedua ini Markona juga tidak berdosa. Kenapa? Karena dia biasanya memang bangun jam setengah 3, tapi kali ini kelelap sampai jam 4. Maka Markona kan habis waktu zuhur tuh. Nah, jadi hitungannya bagi Markona kodok zuhur. Tapi dia tidur tadi itu meninggalkan sholat zuhur, dosa atau tidak? Tidak berdosa. Baik, berarti kondisi ini Bun, dua kondisi ini, satu karena sebelum masuk waktu sholat, ya. Yang kedua kondisinya adalah dia biasa bangun waktu sholat belum habis. Baik. Nah, kalau contoh yang ketiga ini tidak dimaafkan. Apa? Dia akan tahu bahwasanya dia tidak bakal bangun di waktu sholat, walaupun dia tidurnya sebelum masuk waktu. Contohnya bagi anak-anak muda, saya masih muda juga sih, yang begadang, tidurnya jam 4 subuh, itu insya Allah tidak bakal kebangun sholat subuh. Akan bangunnya waktu subuh sudah habis. Karena ya waktu saya zaman jahiliyah dulu, ya itu saya terapkan ya Bun ya. Begadang balik dari rumah kawan jam 4, tidur. Itu umi saya itu ya sampai saya dicubit-cubit, sampai saya digepuk-gepuk, sampai dijerit-jeritin, tetap tidak bangun Bun. Bangun jam 7, jam 8. Jam 7 itu masih kepagian bangunnya itu. Jam 8, jam 10 ya. Maka ini dosa tak ini? Dosa. Nauzubillah min zalik. Ya, apalagi dia memang sengaja tidak bakal bangun subuh. Kecuali dia akan berusaha ya minta bangunin ataupun hidupkan alarm. Ya, seperti yang saya alami, alarm pun tidak mempan. Kalau sudah tidur jam 4 subuh itu tidak mempan alarm. Kata orang tuh tetangga kebakaran rumahnya, tidak sadar. Nauzubillah min zalik. Baik. Berarti uzur yang pertama tidur. Uzur yang kedua lupa, an-nisyan. Nah, lupa itu apa Bun? Ini menjadi alasan ya. Maklumlah manusia tempat salah dan lupa, bukan Nabi boy, ya kan? Ada Bun ya. Ada anak muda begitu kan? Saya manusia, bukan Nabi boy, kata dia. Nah, akhirnya dia ditempeleng sama orang. Baik. Uzur yang kedua lupa. Ya, kita itu sering lupa Bun. Maklum manusia. Lupa ini yakunu uzran idza kana sababuhu amran mubahan. Lupa menjadi uzur seseorang itu tidak berdosa karena meninggalkan sholat atau sholat di akhir waktu. Tidak berdosa karena lupa. Tapi jikalau lupanya karena sebab yang mubah, kita dilalaikan dengan sebab yang mubah, dengan hal yang mubah, sehingga kita tidak sadar kita belum sholat. Ternyata pas kita sadar, ya Allah 5 menit lagi mau selesai waktu zuhur, ya Allah sudah masuk waktu asar. Karena kita itu lupa dengan sebab yang mubah tadi, dilalaikan dengan hal yang mubah, maka tidak berdosa. Tapi kalau dilalaikan dengan hal yang makruh atau haram, kita berdosa karena meninggalkan sholat ataupun sholat di akhir waktu. Baik. Kalau kita disibukkan dengan hal yang mubah bahkan sunnah, seperti misalkannya mubah apa ya? Beres-beres, ya Bun ya. Beres-beres, makan, apa lagi ya? Kalau bincang-bincang sama tetangga Bun, bincang-bincang sama tetangga, kalau hal yang manfaat tidak apa-apa. Tapi kalau hal yang tidak ada urusan akhiratnya, dunia pun tidak ada manfaatnya, ini makruh. Jadi kata Rasulullah, innallaha karihalakum al-qil wal qol, atau al-qol wal qol. Allah itu membenci atas kalian itu
banyak oceh, banyak omong, ya Bun ya. Apapun nak diomongin gitu kan. Maka kalau lalai dengan hal ini, na'udzubillah min dzalik, makruh. Berarti mubah seperti beres-beres, ya Bun, makan, mandi, berenang. Kalau tak ada niat sunnah, jadi mubah berenang itu Bun. Nah itu mubah. Kalau lalai kita ternyata di akhir waktu baru ingat kita belum sholat, maka tidak dosa kita itu. Mengakhirkan sholat di waktunya tidak dosa. Tapi kalau hal yang makruh seperti apa namanya ya, main game. Main game itu makruh tak Bun? Kalau dalam kitab itu satranji. Ya Bu. Satranji itu strength. Strength itu diambil dari kata ya strike ya. Strike apa sih? Kalau bahasa catur itu. Main catur apa hasil Bun? Catur ini memang dia sunyi tapi melalaikan. Mikir, tinggal sholat zuhur. Mikir lagi, semana bisa menang, tinggal sholat asar. Ada di video itu Bun yang beredar, bapak-bapak lagi hujan deras, petir, masih tetap main catur Bun. Berteduhnya di tempat dikit ya. Sambil basah-basahan main catur. Kenapa? Ada captionnya apa? Lelaki harus menyelesaikan apa yang dia mulai. Wah, begitu ya kan. Jadi mau hujan petir geledek pun nyambar, tetap catur harus diselesaikan. Baik. Kalau bapak tadi sambil tinggal sholat zuhur asar, dosa. Padahal itu satronji loh Bun, bukan mainan yang haram, tapi melalaikan, makruh. Hukumnya jadi dosa. Apalagi hal yang haram. Seperti apa? Menggunjing apa namanya itu? Menggunjing, menfitnah, terus juga apa namanya? Na'udzubillah min dzalik, ke tempat hiburan, ya, memandang hal yang haram dan lain sebagainya, nonton hal yang haram. Ini haram, double lagi dosanya. Pertama karena dia melakukan hal yang haram, sampai yang kedua karena dia sampai meninggalkan sholat atau sholat di akhir waktu. Anak kita, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan ada anak orang main game, bentar Bu, bentar, nak sholat nak, bentar. Pas masjid sudah nyetel audio ngaji, baru anak tadi wudu. Maka akhirnya berapa rakaat? Habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Berdosalah anak tadi. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Yang ketiga, uzur sholat, yaitu seseorang boleh dia tidak berdosa meninggalkan sholat itu di waktunya jikalau al-jam'u bainas sholatain, taqdimus sholati an waktiha au ta'khiruha, menggabungkan dua sholat, menjamak dua sholat, jamak takdim atau jamak takhir. Nah, ini tentang tentunya uzur, ya Bun ya. Kita tidak dosa. Semisalkan saya berangkat, akhirnya karena saya tidak sempat jamak takdim di waktu zuhur, jadi saya niat jamak takhir bela. Saya niat di waktu zuhur, sahaja aku mengakhiri sholat zuhur di waktu asar. Jadi jamak takhir harus niat dulu Bun di waktu pertama. Waktu pertamanya apa? Zuhur. Atau kalau maghrib dengan isya, waktu pertamanya apa? Maghrib. Bunda tidak bisa sholat maghrib karena di perjalanan bis tidak bakal stop. Jadi di waktu maghrib Bunda niatkan saja aku menjamak takhir, mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Nyampe jam 11 malam. Jadi Bunda meninggalkan sholat maghrib tadi dosa tidak dosa karena menjamak takhir. Memang niat jamak menggabungkan dua waktu sholat. Nah itu boleh, ya Bun ya, tidak dosa. Baik. Dzalika jam'i bainaha wa baina sholatin ukhra bisabab safar awil marad, dengan sebab bepergian atau sakit. Nah sakit ini jelasnya bukan yang pusing, sakit gigi ya Bun ya. Tidak boleh kita jamak. Sakitnya itu sakit yang memang susah bergerak, merepotkan kita kalau kita bergerak, nak sholat ambil wudhu lagi, ini lagi, ganti pakaian lagi, maka boleh jamak takdim saja.
Habis sholat zuhur langsung sholat asar di waktu zuhur itu. Niatnya jamak takdim. Ini bagi orang yang sakit. Posisinya kalau seandainya orang yang sakit itu berat dia untuk bergerak, misalkannya lumpuh ya bun ya, nauzubillah min dzalik, atau tidak bisa bergerak karena banyak alat-alatnya nih. Seperti itulah bun kira-kira bun. Jadi boleh menjamak takdim saja. Baik. Awil mator ya, mator kalau yang ini insya Allah tidak ada ya, tidak ada lagi ya. Yang keempat, yaitu seseorang itu tidak berdosa kalau dia mengakhirkan waktu sholat ataupun sholat di luar waktunya, jikalau ditawan atau dipaksa, disandera ya bun ya, atau dipaksa untuk sholat di akhir waktu, atau dipaksa untuk sholat di luar waktunya. Nah ini insya Allah tidak terjadi insya Allah sama kita punya. Tapi kalau seandainya terjadi, maka ditawan ini ataupun dipaksa ini ada syarat-syaratnya, sehingga kita itu tidak berdosa. Jadi kalau maksiat dipaksa, tidak dosa bu. Misal ada orang disandera makan babi, kalau kau tidak makan ini mati, kau bakal hilang tangan kanan kau atau tangan kiri kau hilang, atau jari kau lepas ekor misalnya, ya dak. Akhirnya terpaksa kita makan babi, karena kalau tidak nyawa kita terancam. Dosa tak tadi pun? Tidak dosa karena terpaksa. Baik. Syarat terpaksa ini, pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi bi wilayatin aw taqallub. Dunal mukrah anna intina fa'al mukrih ma fawafahu bihi alla takuna hunaka qarinatul ikhtiyar. Pertama, orang yang mengancam memang dia akan melaksanakan ancamannya. Orang yang mengancam memang akan melaksanakan ancamannya. Ancamannya itu apa saja? Bisa menyakiti diri kita, membahayakan nyawa kita. Membahayakan nyawa itu banyak bun ya. Melepaskan jari, kaki, tangan, atau misalkannya menusuk, atau kata orang Palembang tuh nuja, ya dak bun ya. Habisnya apa lagi? Ngelepasin kuku misalnya. Kan banyak sisa-sisaan orang. Bahkan nyawa kita bisa hilang sekalipun. Memang orang yang ngancam itu akan melaksanakan. Beda kasusnya kalau seandainya itu syarat pertama bun, syarat ancaman ya bun. Syarat kedua, ajzul mukroh andaf ima ukrihabi. Yang diancam tidak bisa ngelak ataupun tidak bisa melawan. Misalkannya diikat atau tidak diikat, cuman yang ngancam pakai pistol, yang diancam tangan kosong begitu kan. Ya kalau ngelawan insya Allah mati konyol begitu kan. Maka tidak bisa dilawan. Yang diancam tidak bisa melawan. Ya, ataupun tidak bisa mengelak ya benar. Yang ketiga, yang ketiga pun ya, hendaklah tidak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, maka ancaman itu tidak sah. Artinya tetap dia berdosa. Semisal orang tadi ngancam, kau kalau tidak minum khamar, kau mau pilih antara dua, minum khamar atau minum jus anggur, ya, atau minum jus melon. Ya tentu ini bukan ancaman. Pilihlah jus melon, ya tak? Kalau ada pilihan lain, misalkannya, kau mau minum khamar ini, atau kalau kau tidak minum khamar, kau pel lantai, misalkannya. Kalau tidak,
kau kebunuh misalkan. Ada pilihan lain ngepel lantai, iya tidak boleh dia minum homer. Ay malas capek ngepel lantai, minum homer bela, tidak boleh karena ada pilihan lain. Jadi syarat ancaman itu pertama yang mengancam akan melaksanakan ancamannya, yang kedua yang diancam tidak bisa mengelak atau melawan. Yang ketiga tidak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, ya itu namanya bukan ancaman. Baik, contohnya begini, bukan ancaman. Yang mengancam badannya kecil, ya dak. Yang diancam badannya besar. Artinya kalau ditendang dikit badan yang ngancam itu, insya Allah tumbang. Maka tidak boleh takut yang besar tadi, badan yang besar tadi. Contoh misalkannya yang ngancam, tapi yang ngancam ini orang gila, bawa pistol mainan. Kita diancam sama orang gila. Ayo cepat, ya buka baju. Kalau tidak buka baju kau aku tembak. Kita tahu ini pistol mainan, pistol aek misalnya. Tidak boleh kita melakukan ancamannya. Kita bisa ngelawan, lantaklah tembaklah. Nah, terserah dia lah nembak macam mana. Atau yang ngancam budak kecil, yang diancam megang pistol misalnya, yang ngancam megang pisau, yang diancam megang pistol. Kira-kira bisa tidak ngelawan pun? Bisa. Sebelum dia ngelempar pisau itu tembak dulu. Nah, begitu. Jadi kalau ada orang dia diancam untuk tidak boleh melakukan sholat. Misal saudara-saudara kita, dulu naudzubillah min dzalik ya di penjara, disiksa, mereka tidak boleh sholat. Kalau mereka sholat, mereka akan disiksa. Mereka akan dibunuh bahkan. Dosa tidak mereka meninggalkan sholat? Tidak dosa. Walaupun sebenarnya baca saja rukun sholat ataupun baca saja bacaan sholat di dalam hati, selesai. Sebenarnya begitu. Ya Bun ya. Tapi memang dia tidak bisa apa-apa, maka tidak dosa mereka itu meninggalkan sholat. Karena diancam. Baik, sampai sini ada pertanyaan Bun? Tentang tema ini atau di luar tema? Baik, ada Bun? Tidak ada? Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara majelis taklim kita ini, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah luaskan rezeki kita. Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah jalibatan lil khair wa bisyara dunyawiyya wal ukhrawiyya wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah.